sebagai host pada episode kali ini. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ia adalah guru dari jurusan bisnis retail dari SMK Negeri 45 Jakarta. Guru yang sangat hebat, guru yang berparas cantik, guru yang terkenal baik dan ramahnya di SMK Negeri 45 Jakarta. Halo Ibu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semuanya sudah familiar dengan saya. Banyak yang memanggil saya Ardanita, tapi mungkin nama panjang saya yang belum hafal kali ya. Nama saya Ardanita Yudianti Nuraini. Tadi biasa dipanggil dengan Bu Arda atau juga ada yang memanggil dengan Bu Yudit. Mungkin saya memanggil Ibu dengan nama Bu Arda aja mungkin ya. Baik, boleh. Baik Bu Arda, saya beserta penonton ingin mendengar nih latar belakang pendidikan Ibu seperti apa sih? Pendidikan mungkin tidak jauh beda dengan kalian juga ya. Bu Ada juga awal sekali mengenyam pendidikan itu adalah di Taman Kanak-kanak, tidak jauh dari SMK 45, ada di daerah Asirot, dekat situ ada Al Islamia. Kemudian Ibu melanjutkan di SD sebelah kita, tidak jauh, SD Sukabumi 05. Kemudian pada tahun 87 Ibu pindah ke Ciledug, sama sih masih 55 juga, tapi di sana SD Sudimara 5. Kemudian Ibu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di daerah Keramat Asem, yaitu Madrasah Persis 69, dan dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 10 di daerah Joglo. Setelah mengenyam pendidikan itu, Bu Ada melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta di daerah Cirende, kurang lebih 4 tahun. Tahun 2001 Bu Ada lulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wah, panjang banget ya perjalanan pendidikan Bu Arda di awal dari TK hingga menjadi guru seperti saat ini. Baik Bu Arda, sebelum Ibu menjadi guru di SMK Negeri 45 Jakarta, apa sih cita-cita Ibu? Cita-cita ya. Cita-cita ya biasalah kayak anak-anak kecil sekarang kalau ditanya pasti berganti-ganti ya. Tidak tepat sesuai dengan keinginan sekarang. Tapi intinya ketika Ibu sudah melalui pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu, paling tidak Bu Arda sudah punya keinginan untuk melanjutkan perjuangan bapaknya Bu Arda sebagai seorang pengajar juga. Makanya begitu lulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bu Arda melanjutkan menjadi guru di SMK 45 ini. Boleh gak Ibu ceritain sedikit pengalaman Ibu sebelum bergabung di SMK Negeri 45 Jakarta? Sebelum bergabung di 45, oke. Dari tahun 2000, sebelum kuliah itu sebetulnya Ibu juga sudah mulai mengajar pengajian anak-anak itu ya, TPA. Itu Bu Ada lakukan mulai dari kelas 2 aliyah. Kemudian ketika lulus dari Universitas Muhammadiyah, Bu Ada melamar untuk menjadi guru di SMK 45 tentunya, kemudian juga melamar ke SMK YMIK di Joglo, kemudian juga melamar untuk mengajar di SMK Al-Hamidiyah di daerah Kedoya, dan satu lagi ada
SMK Bina Bangsa di daerah Karangtengah, kurang lebih seperti itu. Saat ibu melamar sebanyak 4 sekolah. selamat 4 sekolah ya? Itu empat-empatnya diterima atau Alhamdulillah diterima. dievaluasi terlebih dahulu ya? Langsung mengajar. Langsung diterima, kemudian langsung mengajar, diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas 10 waktu itu. Saya pengen tahu nih Bu, kenapa Ibu bisa menjadi guru jurusan bisnis retail? Sebetulnya kalau ditanya kenapa Ibu bisa menjadi guru di bisnis retail itu, ya tidak hanya di bisnis retail aja Ibu ngajar. Pada saat ini juga Bu Ada mengajar di jurusan yang lain. PSPT juga Bu Ada ngajar. Di MP Bu Ada ngajar. Di AK pun Bu Ada ngajar. Jadi tidak hanya di bisnis retail saja gitu. Cuma kebetulan saat ini Bu Ada dipercaya untuk menjadi wali kelas bisnis retail gitu. Apakah ada suka dan duka saat Ibu mengajar di di SMK Negeri 45 Jakarta? Suka duka. Lebih banyak sukanya sih ya kalau menurut Ibu. Duka bisa ditanggulangi atau bisa dihilangkan dengan keceriaan ketika Bu Ada mengajar itu. Itu kurang lebihnya. Kalau dengan siswanya bagaimana Bu? Apakah ada suka dan duka di saat Ibu mengajar di kelas jurusan bisnis retail? Di bisnis retail ya, kalau Bu Ada pribadi mungkin karena memang sudah lama juga mengajar di jurusan bisnis retail, ya enjoy aja. Bisa Bu Ada tanggulangi ketika ada hal-hal yang sekiranya menjadi masalah, ya bisa Bu Ada handle gitu. Baik, saya kan belum terlalu mengenali Ibu nih. Saya juga tidak tahu Ibu mengajari materi di kelas mana. Kira-kira tuh Ibu itu mengajar mapel pelajaran apa Bu? Saat ini atau yang lalu-lalu? Saat yang lalu boleh. Lalu, kalau di awal perjalanan mengajar Bu Ada dulu, Bu Ada pernah mengajar koperasi. Dulu ada mata pelajaran koperasi. Kemudian di swasta Bu Ada di EMIK itu Bu Ada pernah mengajar pemasaran, juga pernah mengajar kewirausahaan. Kalau di Alhamdulillah Bu Ada mengajar pendidikan agama Islam. Kalau mengajar pendidikan koperasi itu seperti apa ya Bu? Koperasi itu ya berkaitan dengan koperasi Indonesia, sejarahnya, terus kapan berdirinya, itu siapa yang menjadi pelopornya, kemudian bagaimana perjalanan koperasi dari ala dulu sampai sekarang. Nah, kalau untuk saat ini alhamdulillah Bu Ada ketika sudah menjadi pegawai negeri, kembali lagi ke asal. Bu Ada mengajar pendidikan agama Islam sesuai dengan jurusan Bu Ada. Kalau saya dengar-dengar nih ya, Ibu ini sebagai pembina Eskul Rohis, betul tidak Bu? Betul. Bagaimana sih Ibu bisa menjadi pembina dari Eskul Rohis? Ya mungkin bergantian juga ya. Yang tahun lalu yang menjadi pembina Rohis itu kan Bu Hajiwati. Kemudian yang lalu juga sebelum Bu Hajiwati ada Pak Abdullah. Mungkin bergiliran karena kami guru-guru agama Islam, makanya kami menjadi pembina Rohis seperti itu. Baik Ibu, kita ada jeda sebentar nih Bu. Kita akan kembali lagi berbicara lagi spontan dengan jurusan bisnis retail. Ya. Kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Air
sumber kehidupan yang tak tergantikan. Tanpa kita sadari, setiap tetesnya begitu berarti. Namun, kita seringkali lupa bahwa air bukanlah sumber yang tak terbatas. Saat kita membiarkan air terbuang percuma, kita kehilangan lebih dari sekedar tetesan. Kita kehilangan masa depan. Dengan hemat air hari ini, kita menjaga bumi tetap hijau dan lestari untuk generasi mendatang. Ayo, kita sama-sama menghemat air demi masa depan. Kamu udah ngeprint ini? Oh iya, lupa ya. Woi, ngapain? Ngeprint, Pak. Kan ada UPPSPT. Oh iya. SMK Negeri 45 Jakarta terdapat UPPSPT yang melayani jasa media. UP yang dikelola oleh jurusan PSPT melayani jasa scanning dan ngeprint kertas berbagai ukuran. Selain itu, UPPSPT juga melayani pencetakan seperti banner, kalender, pin, brosur, dan juga kaos. Tidak hanya itu, UPPSPT juga melayani jasa pemotretan dan pembuatan video yang sudah termasuk pengeditannya. UPPSPT Printing, Scanning, Production, and Technology. Woi, bayar dulu. Ketika saya ingin menjadi nasabah baru di Bank Mini ini, saya mau nanya apa sih keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini? Keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini, yang pertama itu kita terlatih untuk menjadi disiplin dalam penggunaan uang. Nah, keuntungan yang kedua itu kita mempunyai dana simpanan yang nantinya akan berguna ketika kita sedang dalam situasi darurat. Wah, menarik banget keuntungannya. Bagaimana sih caranya saya menjadi nasabah di Bank Mini ini? Nah, nasabah baru itu diwajibkan untuk membeli buku tabungan. Nah, setelah membeli buku tabungan, nanti nasabah baru akan ditindaklanjuti untuk mengisi formulir data pribadi. Setelah nasabah baru mengisi formulir tersebut, nasabah diwajibkan untuk menyetor sebagai saldo awal tabungan. Oh ya udah Kak, saya mau daftar dong di Bank Mini. Boleh? Boleh saya minta data pribadinya? Boleh. Atas nama siapa? Azan Eviano Sumara, Kelas berapa? 10 PSPT. Untuk tanggal lahirnya? 24 November 2008. Oke. Cek. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dengan menabung di Bank Mini, kalian dapat mengambil dana saat keadaan darurat. Serta kalian juga dapat disiplin dalam menghemat keuangan. Yuk menabung di Bank Mini, keuangan aman, masa depan cerah. Duh, pulpen saya habis lagi. Raka, kamu ada pulpen lagi nggak?
Ya, saya mau beli pulpen. Kalau Faras, kamu ada pulpen nggak? Ya, saya juga nggak punya. Duh, gimana ya? Catatan saya masih banyak, pulpen saya habis lagi. Ngapain jauh-jauh ke fotokopian? Kan di Sekabat 5 ada UPWTKP yang menguasai banyak alat tulis. Oh iya, saya tidak kepikiran untuk pergi ke sana. Terima kasih ya sarannya. Ajay, lagi beli apa? Saya mau beli buku di sini, kalau kamu? Oh iya, kebetulan pulpen saya habis, jadi saya ke gerai OTKP deh. Kak, aku mau beli pulpen dong, satu. Satu aja. Ya. Ini berapa harganya? Yang standar ya? Standar 3.000 dari. Oh iya, ini uangnya ya, Kak. Terima kasih. Wah, lengkap banget ya alat tulis di sini. Ya, kalau ada apa-apa sama alat tulis kita nggak perlu jauh-jauh ke fotokopi. Nah, lengkapkan alat tulis di unit produksi OTKP ini. Nah, untuk teman-teman semua, jika kalian memerlukan atau membutuhkan alat tulis dan sejenisnya, kalian bisa datang ke unit produksi OTKP. Karena di sana persediaan dan alat-alatnya lumayan lengkap. Dan kalian gak harus lelah untuk ke fotokopian. Betul. Ayo semuanya, belilah alat tulis di unit produksi OTKP ini. Alat tulis lengkap, tulisan makin cakep. Halo semuanya, kembali lagi di Talkins. Masih bersama saya dan juga tamu undangan saya yaitu Bu Ardanita. Baik Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan dari jurusan bisnis retail. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu nih Bu, kan tadi Ibu bilang cita-cita Ibu, apa sih cita-cita Ibu sebelum menjadi guru? Apakah ingin menjadi polwan atau ingin menjadi pramugari atau ingin menjadi dokter? Terlalu seperti anak kecil itu ya. Cita-citanya ganti-ganti terus. Kadang jadi polisi, kadang jadi dokter. Kebetulan dulu waktu Ibu berada di Alia, Ibu ikut mading. Kebetulan di Man 10 itu punya buletin. Jadi setiap minggu kita buat buletin dan juga menyiapkan berita-berita untuk majalah dinding. Nah, dilanjutkan di kampus dulu Bu Ada juga ikut organisasi pers dan informatika. Jadi pada saat itu Bu Ada juga suka yang namanya membaca gitu ya, kemudian menulis. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena kesibukan juga, kesenangan untuk menulis dan membaca itu hilang. Walaupun kadang di sela-sela kegiatan Ibu, kadang juga masih menyempatkan untuk membaca barang 1 atau 2 buku sih. Seperti itu. Jadi cita-citanya kalau dibilang kepengennya sih jadi jurnalistik gitu ya, tapi terjunnya ke guru. Tapi sebetulnya tidak jauh beda juga. Guru juga kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan menulis. Artinya dalam kegiatan perencanaan pembelajaran itu kan menggunakan administrasi yang notabene di situ kita juga harus bisa menulis. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu kan sekarang menjadi guru dari jurusan bisnis retail. Boleh tidak Ibu jelasin apa itu jurusan bisnis retail? Kalau bicara bisnis retail itu sendiri adalah jenis usaha yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dijualnya itu secara satuan atau eceran yang digunakan untuk sendiri gitu ya. Kalau berkaitan dengan jurusan bisnis retail itu ya yang disesuaikan dengan pelayanan gitu loh. Pengalaman untuk memasarkan dan melayani. Setahu Ibu seperti itu. Apa sih yang menjadi daya tarik dari jurusan bisnis retail itu? Daya tarik di bisnis retail sebetulnya banyak ya. Salah satunya peluang karir yang luas. Peluang karir untuk bisnis retail itu
juga luas. Kemudian dalam pendidikan bisnis di bisnis retail itu ada juga diajarkan tentang etika-etika bisnis, kemudian juga bagaimana caranya melayani pelanggan seperti itu. Prospek kerja apa yang dibutuhkan dari jurusan bisnis retail itu, Bu? Kalau prospek kerja untuk jurusan bisnis retail itu sebetulnya sangat luas sekali, sangat luas sekali. Karena kalau menurut Ibu ya, pelajaran-pelajaran di bisnis retail itu mencakup keseluruhan. Mereka mendapatkan bagaimana caranya menghitung jurnal. Kemudian juga mendapatkan dasar-dasar pemasaran, bagaimana cara menulis surat sepertinya ada. Nah, untuk prospek kerja, untuk jurusan bisnis retail itu bisa bekerja di sektor mana saja sih kalau menurut Ibu? Salah satunya mungkin sering dengar kalau jurusan retail itu bisa jadi SPG gitu ya, pramuniaga, kemudian kasir. Kalau yang agak jenjangnya agak tinggi, manajer toko, kepala toko seperti itu. Banyak prospek kerja untuk jurusan bisnis retail. Kira-kira perlu modal atau skill apa saja yang ada di jurusan bisnis retail? Modal atau skill khusus ya. Seperti tadi Ibu bilang kan di bisnis retail itu diajarkan bagaimana etika bisnis. Jadi mereka belajar tentang keterampilan-keterampilan berbisnis, kemudian keterampilan-keterampilan tentang pelayanan gitu ya. Kemudian yang paling penting di semua jurusan sepertinya ya, modal atau skill khusus itu yang jelas yang paling utama itu adalah kejujuran. Kejujuran, kemudian ketekunan itu harus ada. Masih banyak sebetulnya modal dan skill yang harus dimiliki oleh seluruh jurusan sih menurut Ibu, tidak hanya jurusan bisnis retail saja. Tuh, buat teman-teman yang mau masuk di jurusan bisnis retail harus memiliki skill seperti itu. Yaitu jujur dan apa, Bu? Tekun. Dan tekun. Oke, Bu. Ada program atau fasilitas unggulan untuk jurusan bisnis retail itu? Program atau fasilitas unggulan? Sepertinya ada. Kita kan punya lab bisnis retail sendiri. Di sana mereka bisa belajar bagaimana caranya menata barang. Kemudian itu layout ya, layout barang. Kemudian juga bisa belajar bagaimana cara melayani pelanggan. Kemudian selain laboratorium, kita punya juga business center. Business center itu kan digunakan juga untuk anak-anak jurusan bisnis retail latihan bagaimana caranya terjun langsung melayani pelanggan. Nah, selain itu jurusan retail juga mempunyai tempat praktek satu lagi di kantin. Yang paling unggulan sekali sih menurut Ibu karena kita bekerja sama dengan Alfa ya. PT Alvaria, Sumber Alvaria, Trijaya Tbk, kita sudah punya MOU. Jadi ada namanya Alpha Class. Jadi dari kelas 10 itu anak-anak BR itu, anak-anak bisnis retail itu sudah direkrut untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang seorang pebisnis mungkin ya. Seorang yang bisa menjadi yang bisa melakukan kegiatan bagaimana caranya mereka berjual beli. Tadi Ibu menyebutkan MOU kalau nggak salah ya. Apa sih yang dimaksud dengan MOU? MOU itu perjanjian. Jadi SMK 45 itu sudah melakukan perjanjian
kerja atau kontrak kerja dengan PT Sumber Avaria TBK tadi, yang mana di sana anak-anak 45 khususnya jurusan bisnis retail digembleng istilahnya ya. Jadi mereka selalu diajarkan melalui berbagai praktek ataupun pelatihan yang dilakukan baik di sekolah maupun nanti ketika mereka PKL, mereka juga akan melakukan pelatihan di PT Alvaria TBK tadi. Kita kebetulan bekerja samanya dengan brand Cikokol. Jadi mereka melakukan pelatihan di sana. Baik, saya ingin bertanya tentang materi nih Bu. Kira-kira materi untuk kelas 10 untuk kelas 10 itu akan membahas apa Bu? Kelas 10. Untuk materi kelas 10 itu biasanya sih dasar ya. Dasar-dasar pemasaran, terus dasar-dasar pelayanan juga. Sepertinya itu. Kalau untuk materi kelas 11, apakah ada perbedaan signifikan? Kalau menurut Ibu tidak ada perbedaan, mungkin malah berkesinambungan gitu. Jadi terus-menerus ada pelajaran-pelajaran yang memang berjenjang ya. Jadi melanjutkan kembali seperti tadi Ibu bilang ada dasar-dasar pemasaran, kan yang namanya dasar pemasaran pasti akan lanjut lagi kepada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pemasaran, termasuk di dalamnya nanti ada bagaimana bisnis retail itu sendiri, termasuk juga yang lagi in sekarang ini loh, bisnis online ya, sepertinya itu ada. Apa saja sih kegiatan atau praktek dari jurusan bisnis retail ini untuk meningkatkan kemampuan siswa jurusan bisnis retail? Seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa materi kegiatan atau praktek yang dilakukan siswa-siswi di 45 ini untuk meningkatkan kemampuan mereka ya salah satunya adalah latihan di lab, di laboratorium bisnis retail yang tadi Ibu bilang, bagaimana cara mereka menata barang, layout barang, kemudian bagaimana cara mereka melayani pelanggan, bagaimana cara mereka menjadi kasir gitu ya, melayani pelanggan gitu. Kemudian selain di lab juga ada business center tadi. Tadi kan Ibu bilang kalau anak jurusan bisnis retail tuh harus memiliki modal dan skill, terutama jujur dan tekun. Bagaimana kalau anak tersebut tidak memiliki skill seperti itu, Bu? Sebetulnya kalau menurut Ibu yang namanya kejujuran itu kunci pokok. Ya, kunci pokok. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus junjung tinggi kejujuran. Seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak menjunjung tinggi kejujuran, kalian itu berada di tempat di mana barang-barang itu banyak gitu. Kamu tidak bisa memiliki itu, tetapi kamu kepengen punya itu. Kalau kamu memiliki kejujuran tingkat dewa gitu ya, ketika melihat ada barang seperti itu masih bisa ngerem. Tapi kalau kejujuran dalam dirimu tidak tertanamkan dari kecil, kalau menurut Ibu ya dari kecil tidak tertanam, ya bisa jadi dia mengambil barang yang bukan miliknya. Itu adalah sebuah kejujuran. Bagaimana sih Bu kalau ada satu barang yang hilang saat si siswa dari jurusan bisnis retail itu sedang berjaga? Sekarang banyak CCTV ya Neng ya. Jadi mungkin malah mereka kepala tokonya juga atau petugas-petugas di toko sana kan mungkin akan mengecek melalui itu gitu. Jadi
Gak bisa sembarangan kita berbuat gitu. Pasti akan kelihatan siapa yang mengambil gitu. Jangankan di toko di kita aja, di sekolah kita juga kan ada ya CCTV, kelihatan siapa yang melakukan satu hal yang tidak baik pasti terlihat. Kalau dulu bagaimana Bu? Mungkin 10 tahun yang lalu sebelum adanya CCTV itu bagaimana? Ya dicek barangnya, hitung kan setiap mau memulai buka toko, mereka pasti akan hitung dulu, terus ketika akan menutup juga harus hitung dulu. Gitu. Lupa Bu ada namanya apa. Pokoknya setiap awal dan akhir itu mereka pasti akan melakukan penghitungan. Kira-kira tuh dia bakal ganti rugi gak sih Bu kalau misalkan ada 1 atau 2 barang yang hilang? Ya pasti harus ganti rugi ketika mereka menghitung hasil saja kurang, mereka akan ganti gitu. Apalagi ini barang hilang, pasti ganti. Baik Ibu, kira-kira siswa-siswi jurusan bisnis retail ini dapat latihan atau PKL di mana saja Bu? Oh banyak. Seperti banyak, karena yang pertama tadi kita sudah mengadakan MOU, sudah pasti kita bisa melakukan PKL di Alfa mana saja yang di bawah naungan brand Cikokol, itu udah pasti. Kemudian kita juga bisa bisnis retail itu juga bisa PKL di Ramayana. Selain itu ada juga yang di hari-hari. Banyak sih kayaknya, cuma yang baru ingat itu Ramayana, hari-hari, Superindo, satu lagi ya ada. Kira-kira berapa lama siswa jurusan bisnis retail itu dapat berlatih? Berlatih atau PKL? PKL. Maaf Bu. Kalau untuk tahun lalu masih PKL-nya itu selama 3 bulan, tapi mulai tahun ini mereka melaksanakan PKL itu selama 6 bulan. Kalau prosedurnya itu bagaimana Bu? Prosedur apa nih maksudnya? Syarat-syarat agar diterima di Alfa atau Ramayana. Otomatis yang tadi ya, Bu Ada pernah bilang tadi ya, sudah Bu Ada ungkapkan bahwa di awal tadi ketika anak kelas 10 itu masuk ada perekrutan dari Alfa, PT Alfa. Nah, mereka yang sudah direkrut menjadi anggota dari Alfa Class, secara otomatis mereka akan PKL di Alfa. Nah, yang tidak direkrut oleh Alfa, mereka ya tadi bisa PKL di Ramayana ataupun di hari-hari atau juga bisa di Superindo, seperti itu. Kira-kira tuh kalau bekerja di Alfa, apa maksudnya PKL di Alfa, di Ramayana seperti itu digaji gak sih Bu? Alhamdulillahnya sih digaji kayaknya ya. Mereka dapat, tapi besarannya Bu Ada kurang tahu pasti. Tapi yang jelas mereka dapat. Anak-anak dari jurusan bisnis retail itu ditempatkan di Alfa itu sebagai apa Bu? Atau sebagai kasir, mungkin bisa jadi staff atau manajer. Kalau itu atas ya, mungkin nanti jenjangnya ketika mereka sudah lulus dari sekolah mungkin bisa ke sana. Tapi yang pasti mereka itu akan melakukan kegiatan-kegiatan PKL itu adalah melaksanakan seperti prosedur mereka menjadi penjaga toko gitu. Ada menata barangnya, ada juga kadang menyimpan barang di gudang atau mengambil barang di gudang. Kalau untuk kasir sepertinya untuk anak-anak PKL itu tidak akan sampai
diberikan kepercayaan untuk bekerja di kasir. Setahu ibu seperti itu. Baik, Ibu, sudah terjawab sedikit nih rasa penasaran saya terhadap jurusan bisnis retail. Kita akan break terlebih dahulu nih, Bu ya. Kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Oke. Apaan sih, asik banget. Tahu gak sih adanya LDKS PKB 3? Hah, emang iya? Bukannya katanya Jumat depan lagi? Ya katanya juga minggu ini. Penilaian gede, lucu banget gila. Coba lihat. Nih, jadi ada orang yang kayak kakinya pincang gitu. Baunya apa banget sih? Iya, berisik banget ya. Nah, jadi itu dia contoh yang tidak baik. Coba kalau kita melakukan 5S. Apa sih 5S itu? Senyum, salam, ramah, sopan, dan santun. Nah, ayo kita simak yuk. Assalamualaikum. Tahu gak sih adanya LDKS PKB 3? Hah, emang iya? Bukannya katanya Jumat depan lagi? Ya katanya juga minggu ini. Jadi LDKS ya? Iya. Iya, sekarang. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Dia perilaku yang harus kita lakukan saat berada di sekolah dengan melakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan integritas dan moral yang tinggi bagi para pelajar. Jadi, jangan lupa untuk melakukan 5S. Oke, kita lanjut ke pengertian semitari. Tari merupakan ungkapan pikiran, kehendak, perasaan, pengalaman menggunakan media gerak yang ekspresif. Menurut Sudaryono, tari adalah ekspresi. Oke, kita jeda dulu, kami istirahat. Wah, udah istirahat nih, mau jajan deh. Bindi, Acau mau jajan nggak? Boleh. Tapi kalian tahu BC di mana nggak?
Ya, aku nggak tahu deh. Coba itu tanya. Kakak mau ke BC. Tahu BC gak di mana? Oh BC, BC ada di bawah. Kalian mau jajan juga? Iya. Yaudah yuk ikut kita. SMK 45 Jakarta memiliki bisnis center yang terletak di lantai paling bawah, yaitu dekat gerbang kedua. Ini yang namanya BC. Kalian kalau nanti lapar atau haus, kalian bisa jajan di sini. Oh, makasih Kak. Oke, ayo. Bisnis center menjual makanan dan minuman yang sehat-sehat dan pastinya harganya juga ramah di kantong. Selain itu, bisnis center ini juga menjual bahan-bahan lainnya seperti tisu dan lain-lain. Iya, ini jadi berapa Kak? Totalnya jadi 6.000. Jadi totalnya 12.000. Enak-enak banget ini di BC, murah-murah. Iya benar. Besok foto lagi yuk. Ayo. Bingung mau jajan? Ke BC aja. Latihan ya. Yang pertama kan mereka pasti nanti latihan di laboratoriumnya bisnis retail, kemudian juga mereka mendapat praktik kerja langsung di bisnis center dan juga di kantin sekolah. Jadi mereka langsung terjun gitu. Bagaimana caranya mereka menghadapi pelanggan, bagaimana caranya mereka melayani pelanggan, kemudian juga bagaimana caranya menata barang yang ada di bisnis center seperti itu. Bagaimana kalau siswa-siswi dari jurusan bisnis retail itu tidak mampu seperti yang Ibu sebutkan tadi? Ya makanya harus sering-sering latihan. Mereka harus rajin untuk melakukan latihan. Kan setiap guru-guru di pemasaran itu ada spesialisasinya tersendiri. Jadi nanti diajarkan bagaimana caranya layout barang, menata barang, bagaimana caranya berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian diajarkan juga bagaimana melakukan bisnis center. Bahkan juga ada pelajaran kewirausahaan di mana mereka nanti bisa menjadi seorang wirausaha yang bisa membangun usahanya sendiri. Seperti itu. Baik, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar bagi siswa-siswi jurusan bisnis retail, Bu? Ya jelas yang harus dilakukan tadi latihan di lab, latihan di business center, latihan atau praktek-praktek di kantin gitu ya. Kemudian juga menggunakan fasilitas sekolah yang ada gitu untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Itu salah satunya seperti itu. Kita punya lab masing-masing ya, setiap jurusan punya lab. Pergunakanlah lab itu dengan sebaik mungkin gitu. Kemudian buat suasana kelas itu menjadi menarik, menjadi ceria gitu, membuat semangat mereka untuk belajar itu tinggi. Seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana sih pandangan Ibu terhadap anak-anak jurusan bisnis retail? Sejauh ini sih baik-baik aja ya. Mungkin pandangan orang selama ini ke anak-anak jurusan retail itu yang kurang patuh atau apa, karena mungkin karena jurusan bisnis retail itu lebih banyak laki-lakinya dibanding perempuannya. Jadi terkesannya mereka itu kurang bisa diatur seperti itu. Jadi agak susah ketika diberitahu agak susah untuk menangkap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Menurut Ibu sih seperti itu kurang lebihnya. Jadi karena anak laki itu lebih banyak jumlahnya daripada anak perempuan, jadi terkesannya mereka itu susah diatur. Padahal sih sebetulnya sama saja, masih bisa ditanggulangi.
Menurut Ibu, mengapa jurusan bisnis retail itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan? Ya kalau laki-laki masuk ke jurusan apa namanya manajemen perkantoran kan agak jarang ya. Makanya mereka lebih cenderung untuk memilih jurusan bisnis retail yang kalau kita lihat tadi di awal kita bahas kan peluang karirnya lebih banyak. Gitu kan, lebih mudah juga untuk jenjang karir ke depannya. Ketika mereka sudah masuk di alpha class, lulus, bahkan belum terima ijazah pun mereka sudah direkrut oleh alpha gitu. Makanya mungkin anak laki-laki itu cenderungnya masuk ke jurusan bisnis retail dibandingkan jurusan yang banyak membuat surat atau menghitung seperti akuntansi. Seperti itu sih menurut Ibu. Bagaimana cara Ibu berkomunikasi terhadap siswa-siswi jurusan bisnis retail yang lebih banyak anak laki-lakinya daripada anak perempuannya? Gimana ya? Mungkin kecenderungannya karena Bu Ada pribadi memiliki 3 anak laki-laki, jadi sudah biasa gitu berinteraksi dengan mereka, jadi nggak canggung atau gimana ya, karena memang keseharian Ibu memang seperti itu, bergaulnya dengan anak-anak laki-laki gitu. Jadi ya oke lah gitu, masih bisa dipegang, masih bisa diatur sama Ibu anak bisnis retail. Banyak yang bilang nih Bu, saya dengar-dengar siswa-siswi dari jurusan bisnis retail itu sulit diatur atau bisa disebut juga bandel, Bu. Ya itu tadi yang Ibu bilang kan, dikatakan sulit diatur karena kecenderungannya terlalu banyak laki-laki dibanding perempuan. Makanya ketika diberikan sebuah aturan atau apa namanya diberikan sebuah pendapat, ya mungkin karena terlalu banyaknya laki-laki ya jadi riuh gitu ya. Bukan riweh, kalau riweh kan agak susah. Enggak, jadi kebanyakan ngomongnya gitu mereka, ini bu, gini bu, ini gitu. Jadi terkesannya jadi susah diatur gitu dibandingkan dengan jurusan lain. Itu. Baik, bagaimana tanggapan Ibu terhadap siswa-siswi yang sulit diatur sama Ibu, terutama yang laki-lakinya nih Bu? Kalau Ibu sih memposisikan diri Ibu seperti teman ya. Jadi ketika ada anak atau siswa itu yang sulit diatur, biasa Bu Ada panggil, Bu Ada ajak komunikasi aja dulu kan. Dari situ kita ngobrol kan, tahu oh seperti itu, jadi lihat kondisi si anaknya juga. Kira-kira hal apa yang dapat membuat Ibu bangga terhadap anak-anak dari jurusan bisnis retail? Apa ya? Kalau Bu Ada pribadi di kelas Bu Ada sendiri gitu ya, ketika ada satu momen atau ada satu kegiatan, Bu Ada selalu bilang sama mereka, jangan pikirkan hasil, yang penting kerjakan terlebih dahulu gitu. Jadi kadang mereka melakukan itu langsung gitu, tanpa Bu Ada perintahkan juga kadang ya Bu gitu. Ini contoh ya, sekali Bu Ada perintah, Bu Ada kasih tahu, kemudian di hari-hari selanjutnya sudah mereka kerjakan sendiri. Misalkan contoh kecil sekali, piket kelas ya, setiap hari kan ada piket kelas. Nah, Bu Ada minta penanggung jawab atau koordinator kebersihan itu setiap hari melaporkan ke Ibu. Mereka lakukan itu tanpa Bu Ada ingatkan, mereka kirimkan laporan ke Ibu. Itu sih yang menurut Ibu sesuatu hal yang membanggakan Ibu gitu. Jadi tanpa Bu Ada ingatkan kembali, mereka sudah bisa
mengerjakan itu sendiri. Jadi kembali lagi ibu terapkan tanggung jawab kepada mereka. Ketika tanggung jawab itu sudah mereka kuasai atau mereka pahami, makanya kedepannya mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu. Seperti itu. Baik. Udah terjawab nih Bu rasa penasaran saya terhadap jurusan bisnis retail. Mungkin podcast ini bermanfaat, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung untuk memilih, ingin memilih jurusan bisnis retail atau MP atau apa ya. Baik Bu Arda, terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini sudah di ujung acara ya Bu. Dan untuk penonton terima kasih banyak sudah mengikuti terus acara di Talkins. Dan jangan lupa ikuti terus keseruan di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kira-kira ada yang inget ulang tahun aku gak ya? Jangan sedih lagi ya, karena hadiah-hadiah bagus membuat hidup semakin berwarna. Produk-produk keren hanya ada di UP di Cafe.